Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Erwin Armanda dari kelas Akuntansi Pagi 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang audit delay untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Nur Fitri Zulaika, SEMAK AKCA. Audit delay. Pengertian audit delay berdasarkan Undang-Undang Peraturan Pasar Modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam, mengumumkan kepada Bapepam, dan mengumumkan kepada masyarakat. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit dan disusun dengan standar akuntansi keuangan, apabila melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan atau audit delay. Pengertian audit delay berdasarkan Peraturan Bapepam LK. Periode audit adalah periode yang mencangkup periode laporan keuangan yang telah diaudit dan direview, sedangkan jangka waktunya ditandai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan mana yang lebih dahulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. 1. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. Karena semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan melaporkan laporan keuangan semakin cepat. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar dimonitorin oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah, sehingga terdapat kecenderungan untuk mengurangi audit delay. 2. Solvabilitas. Pengaruh solvabilitas terhadap audit delay adalah tingginya jumlah liabilitas yang dimiliki perusahaan menyebabkan proses audit yang relatif lebih lama. Proporsi jumlah liabilitas terhadap total aset yang tinggi juga mungkin membuat auditor perlu meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan yang lebih dalam pengauditan terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan. 3. Reputasi kantor akuntan publik. Pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap audit delay adalah kantor akuntan publik Big Four membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat karena kantor akuntan publik dianggap mampu menyelesaikan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang tinggi dalam menyelesaikan audit secara tepat waktu. Waktu audit yang cepat juga merupakan cara kantor akuntan publik Big Four untuk mempertahankan reputasi mereka. 4. Opini audit. Pengaruh opini audit terhadap audit delay adalah audit delay akan lebih panjang pada perusahaan yang mendapatkan qualified opini. Proses pemberian pendapat qualified tersebut melibatkan konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup audit. Sebaliknya, perusahaan yang menerima unqualified opini menunjukkan audit delay yang pendek karena perusahaan yang menerima unqualified opini tersebut merupakan berita baik sehingga mereka dapat menyelesaikan audit secara tepat waktu. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari audit delay. Ada 2. Yang pertama itu audit delay terhadap kualitas audit. Kualitas audit adalah kerangka dasar dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan audit bagi pengguna informasi laporan keuangan audit. Informasi akuntansi yang baik umumnya memiliki relevansi nilai dan komparatif informasi yang diberikan, sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan pengguna.
Yang kedua, itu ada audit delay terhadap pelaku pasar modal. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Cara untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu. Dalam menyelesaikan audit, auditor seringkali dihadapkan pada kendala waktu, terutama ketika klien meminta dan berusaha mendapatkan tanggal yang cepat dalam penerbitan laporan keuangan audit. Oleh karena itu, auditor harus menggunakan waktu yang tersedia untuk melakukan pertimbangan profesional yang baik dalam menyatakan pendapat yang akan dikeluarkan dalam laporan audit, serta menyatakan secara tepat dalam laporan audit. Dalam menyelesaikan audit, auditor harus 1. Menyelesaikan pekerjaan lapangan, 2. Mengevaluasi temuan, 3. Berkomunikasi dengan perusahaan atau klien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.